Salam Merdeka. Ya, Saudara Supradio, kita berjumpa kembali di podcast Supradio untuk edisi kali ini. Dan berbeda dibanding dengan podcast sebelumnya, hari ini saya kedatangan tamu di studio Supradio dan kita akan berbincang mengenai kebudayaan asli arek Surabaya. Nah, di depan saya sudah ada tamu istimewa, ada Ning Noni Arboyo. Begitu namanya seringkali disebut. Dan kita akan berkenalan dengan pendiri Ludruk Arboyo berikut ini. Selamat sore Ning Noni. Selamat sore, merdeka Mas Yofi. Merdeka Ning Noni. Masih nuansa Agustusan ya. Harus pakai merdeka. Ya, Ning Noni sehat hari ini? Alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah harus sehat ya. Iya. Apa kabar dengan dunia ludruk kali ini? Dunia ludruk alhamdulillah tetap berkembang, tetap anak-anak juga tetap konsisten latihan, tetap semangat. Apalagi yang latih ini mboknya tetap semangat. Tetap semangat gitu ya. Ya karena itu jadi sehat. Alhamdulillah. Ya, Ning Noni bicara tentang ludruk kan Ning Noni sebagai ketua Ludruk Arboyo gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat sejarah mengapa Ludruk Arboyo ini harus berdiri. Ludruk Arboyo itu awalnya perjuangan almarhum suami saya, Cak Lupus Arboyo. Ya, karena beliau dilahirkan dari darah ayah seorang seniman ludruk, yaitu temannya Abah Sapari, temannya Abah Kartolo. Bapak itu, jadi boleh dibilang almarhum Cak Lupus itu besar di Tobong. Besar di Tobong besar ya? Di Tobong. Okay. Jadi berkeliling begitu kan? Iya. Okay. Jadi dia selalu mengikutin ayahnya untuk main ludruk dari Tobong ke Tobong. Gitu. Makanya dengan modal itu begitu cintanya almarhum itu dengan kesenian ludruk. Bahkan beliau selalu bilang kalau darah dagingku, tulangku ya wis ludruk. Oke. Gitu. Kalau bicara berdiri tepatnya kapan, Ning? Ludruk Kalau Arboyo berdirinya Arboyo itu tahun 1982 itu sudah berdiri, tapi belum ludruk. Jadi Arboyo sebetulnya berangkat dari grup lawak. Jadi dulunya lawak, terdiri dari 4 orang, walaupun ganti-ganti personil gitu. Perjuangannya almarhum itu melangkahnya dari lawak dulu. Nah habis itu mendirikan Ludruk Anak. Ludruk Anak gitu Ludruk ya? Anak. Pada waktu itu bahkan sampai sekarang itu masih sering diputar ulang oleh stasiun TV. Waktu itu cerita-cerita Saunggaling, cerita Joko Berek itu. Lalu setelah dari grup lawak terus berubah menjadi grup ludruk. Iya. Itu seperti apa nih sejarahnya nih? Ya sejarahnya ya. Jadi dengan mengawali dari grup Ludruk Anak itu, akhirnya ya banyak sekali peminat-peminat anak-anak. Karena pada waktu itu memang proses latihan kan masih ada THR ya. Jadi lingkungan di situ banyak sekali anak-anak, diawali dari anak-anak seniman yang hidup di THR, banyak yang gabung di Ludruk Arboyo. Dan kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu generasinya sudah generasi ke-7 Mas Yofi. Ke-7 malah sekarang sudah ya? Generasi Okay. ke-7 Ludruk ya, Arboyo. Soal pemilihan nama Arboyo sendiri itu seperti apa nih? Pemilihan nama Arboyo ya dari kecintaannya almarhum pada Surabaya yang jelas. Karena almarhum kan asli Surabaya. Okay. Jadi Ludruk itu dinamakan Arboyo ya Arek Surabaya. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Jadi Arboyo itu singkatan dari Arek Surabaya. Makanya kalau ada orang nyebut Ludruk Arbaya, dia pasti marah-marah. Bukan Arbaya, Surabaya. Jadi Arboyo gitu. Oke. Apakah bisa dikatakan atau diklaim bahwa memang ludruk sebenarnya adalah merupakan kesenian asli kota Surabaya begitu? Sebenarnya ya memang berkembang pesat dan maju itu di Surabaya. Tapi sebetulnya kalau ngenengok sejarahnya, ludruk sendiri itu sebetulnya kesenian urban. Mau nggak mau kita harus mengakui.
Ludruk itu kesenian urban. Urbannya dari mana? Dari Jombang. Karena kita melihat siapa yang membawa. Yang membawa adalah almarhum Cak Durasim atau Cak Gondo Durasim. Beliau itu asli dari Jombang. Dan beliau hijrah di Surabaya pada zaman penjajahan Jepang dulu. Terus beliau kan berjuang yang di backing oleh Dr. Sutomo. Oke. Itu makanya ludruk terus jadinya berkembang pesat dan jadi ikon Surabaya. Tapi jangan dilupakan bahwa ludruk memang urban atau aslinya itu dari Jombang, berawal dari Lero, berawal dari Besut, akhirnya reinkarnasi menjadi ludruk yang berkembang sampai sekarang. Ya, kalau bicara ludruk, apakah ada hal yang membedakan antara misalkan ini ludruk Surabaya, ini ludruk Mojokerto, ini terus ludruk Jombang begitu misalkan? Sebetulnya enggak juga sih Mas. Kalau ludruk ya sudah ciri khasnya ludruk seperti itu. Terus arek kan, jadi ya Surabaya, Mojokerto, ya tetap khasnya ludruk seperti itu. Gitu. Makanya kita harapkan ludruk ya tetap bahasanya ya kayak ludruk, tampilannya ya ludruk. Kadang-kadang itu ada soalnya. Ada ya orang yang kepingin ngeklaim dirinya ludruk, saya nggak mau ngomong siapa atau siapa gitu. Bahasanya bahasa Mataraman. Cuman kepingin dia mengeksiskan ludruk. Sebetulnya tidak apa-apa. Jadi kalau sudah ngomong ludruk, ya tampillah ludruk, gunakan bahasa ludruk, jangan bahasa ketoprak. Jadi kita biar memilah-milah gitu loh. Ketoprak koyo opo, ludruk koyo opo gitu. Jadi kita biar ludruk itu bertahan bagus gitu. Karena apa? Kita ini menjaga kebudayaan ya. Budayaan itu kan di tangan kita itu katanya kita wajib menjaga, wajib melestarikan, wajib mengembangkan. Nah, makanya untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk mengembangkan, ya saya mohon kesenian itu jangan diureh-ureh gitu loh. Kalau ludruk ya ludruk, kalau ketoprakan monggo ketoprak, kalau wayang ubong ya monggo wayang ubongan. Jadi biar ada khasnya sendiri-sendiri gitu Mas Yofi. Berarti bisa disimpulkan tentang satu hal adalah mengenai ludruk memiliki pakem ya Ning ya. Nah, kalau boleh tahu pakem di dalam ludruk itu ada berapa tahapan Ning Noni? Kalau pakemnya ludruk itu ya sebetulnya kalau yang pemain-pemain ludruk konvensional kayak dulu itu banyak Mas, pakemnya itu banyak. Karena pengembangan apa ya? Dan juga karena kebutuhan durasi sih sebetulnya. Kalau ludruk konvensional orang zaman dulu itu strukturnya banyak banget. Jadi ada Ada kur, ada ngremo, ada dagelan atau ngepur, ada cerita, nanti ada selingan, ada banyak banget itu terkait durasi. Gitu ya. Cuman yang pakem, yang pokok banget, yang tidak boleh ditinggalkan itu terutama soalnya kalau zaman sekarang itu kan tuntutan durasi ya. Jadi kadang kita nggak bisa main ludruk yang sampai misalnya semalam suntuk gitu. Kalau kebutuhan apa misalnya cuma 1 jam, cuma 2 jam. Kadang pernah juga setengah jam, pernah juga 18 menit. Tapi harus strukturnya lengkap gitu. Ya paling kita harus ada kur. Kur itu sebagai pembuka. Kalau misalnya ludruk itu punya lagu sendiri ya nggak apa-apa, yang dibawakan lagu kur khasnya ludruk itu. Nah setelah itu mengantarkan untuk masuk ke tari ngremo. Nah tari ngremo kalau di ludruk itu harusnya ngremo itu ngedung, sudah pasti ngremo pakai ngedung, itu khasnya ludruk gitu. Terus masuk ke dagelan. Dagelan pun ngepur itu ngedung. Itu baru masuk ke cerita gitu. Ya. Ning Noni kalau boleh tahu pasca almarhum suami meninggal, sekarang apa yang dilakukan Ning Noni dalam mengembangkan ludruk Arboyo ini? Ya ini sebuah PR Mas Yobi buat saya, karena memang sebelum almarhum meninggal itu sudah pesan. Tanpa ada saya waktu itu saya tinggal kerja ke Jakarta, ngobrol sama anak-anak itu, jadi seolah-olah kayak memberikan amanah ke anak-anak gitu. Jadi menitipkan amanah, Arboyo harus tetap berkembang. Terus beberapa anak-anak dikasih tahu, tolong bantu bundamu untuk tetap mengembangkan
seni ludruk di Arboyo, dan Arboyo harus tetap ada. Kalian tetap harus menjaga Arboyo tetap seperti kayak dulu-dulu gitu. Makanya ini sebuah kewajiban buat saya, sebuah PR yang tetap harus saya emban seperti yang dicita-citakan almarhum. Jadi Arboyo harus tetap ada dan saya harus tetap meregenerasi anak-anak, terutama cita-citanya itu mencetak penghitung-penghitung muda. Mencetak penghitung-penghitung muda. Iya, betul. Itu PR yang berat banget, Mas Yopi. PR yang berat banget karena gini, saya pemain-pemain senior pun belum tentu memikirkan hal ini gitu loh. Padahal melihat kondisi Surabaya, penghitung-penghitung Surabaya itu sekarang tambah lama tambah habis. Mau nggak mau kita harus mengakui, maestro kita, senior kita cuman tinggal satu-satunya Sakartolo. Pak Kartolo. Oke. Gitu. Nah, kalau dari apa yang ditargetkan Ning Noni sendiri, apakah sudah menemukan kader-kader itu, Ning Noni? Penghitung Sebetulnya tadi. sudah kelihatan sih, jadi kadernya sudah kelihatan. Karena untuk mengarahkan anak-anak ke jadi penghitung itu nggak segampang yang kita bayangkan, Mas Yofi. Jadi dari segi karakter suara itu pun nggak sembarangan anak untuk bisa gitu. Terus yang penting itu kedekatan anak dengan gamelan, karena kidungan itu mau nggak mau rohnya ya gamelan. Kalau di ludruk ya jula-juli itu. Makanya kalau ada orang ngomong ludruk garingan, mana ada ludruk garingan? Nggak ada, ludruk garingan nggak ada. Harus paket lengkap. Ya? Harus paket lengkap. Oke. Namanya ludruk ya mesti roy ludruk kudu ono. Rohnya ludruk ya jula-juli itu, ya kidungan itu, gitu loh. Iya, Ning Noni, ini kalau misalkan ada anak-anak muda yang tertarik kepingin sinau ludruk, nah ini syarat apa Ning Noni yang harus disiapkan misalkan? Ya syaratnya ya harus nawaitunya harus betul-betul untuk belajar gitu. Kita kan nggak ada syarat apa-apa, nggak ada yang harus bayar gitu, nggak. Gratis begitu ya? Selama Arboyo latihan sampai sekarang sudah generasi ke-7 tidak pernah sepeser pun memungut biaya ke anak-anak. Bagi kita, anak-anak mau ngopeni, mau belajar kesenian tradisional itu sudah hal yang luar biasa. Karena mengingat perkembangan teknologi, terus masuknya budaya-budaya asing yang berbagai macam. Nah, untuk mengajak anak-anak mencintai kebudayaan tradisi, itu nggak gampang, Mas. Makanya kalau anak-anak masih mau, itu buat kita sudah hal yang luar biasa. Makanya harus kita jaga, kita openi anak-anak itu, gimana caranya biar tetap konsisten untuk belajar. Ya, kalau bicara kader, sekarang sudah memiliki anak-anak muda berapa banyak, Ning Noni, yang sudah mau bergabung di Arboyo ini? Kalau ngumpul semua sih lebih kurang 50, Mas. 50 ya? Dengan 50. ragam macam-macamnya itu ya? Betul, jadi kita masuk di segala tingkatan sih. Jadi nggak ada batasan umur. Karena kasihan kalau ada batasan umur nanti anak kepingin terus belum waktunya, nggak boleh kan, jadi patah semangat anak-anak. Tetap kita rangkul, tetap kita pupuk. Jadi dari SD, SMP, SMA, SMK, ada yang anak akademisi, ayo kita gembleng bareng-bareng. Itu dikhususkan untuk warga kota Surabaya atau los? Los. Oh, los gitu ya? Los. Oke, nah bicara prestasi terbaik yang pernah diraih Arboyo apa nih, Noni? Kalau prestasi banyak, sejak almarhum masih ada itu ya, yang sutradara terbaik, yang penampilan terbaik, yang pemeran terbaik, kayak gitu itu ngumpul di rumah itu piagam penghargaannya seabad. Gitu. Okay. Bahkan yang terakhir itu kemarin ada sih dari teman-teman wartawan Taman Surya itu juga memberikan penghargaan kepada saya. Terus almarhum tahun 2019 itu masih wali kotanya masih ibu kita, Ibu Risma, juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa yang bunyinya di situ dedikasi seniman ludruk Surabaya, diberikan penghargaan oleh Bu Risma. Ya, mungkin bisa dipilih satu hal yang paling berkesan selama menjadi ketua Arboyo, Ning Noni. Yang berkesan ya dengan baur dengan anak-anak yang umurnya bermacam-macam gitu ya, ada yang masih anak-anak, masih SMP.
Jadi jaring itu gimana ya? Jadi saya kayak temennya mereka, kayak ibunya mereka, kayak kakaknya mereka. Itu saya harus bisa memposisikan, Mas Yofi. Dan itu suatu kebanggaan buat saya. Itu yang membuat saya semangat. Jadi biasanya latihan kan hari Selasa. Saya Sabtu Minggu kalau misalnya ada kerjaan di Jakarta pun, itu saya paksakan Senin sudah harus balik. Untuk menemani hari Selasa ya, itu karena biar ketemu anak-anak itu merupakan kewajiban saya. Dan tugas yang kayaknya nggak boleh saya tinggal gitu loh. Oke. Ada satu kabar yang saya dapat bahwa anaknya Cak Kartolo juga ikut bergabung begitu ya? Iya, kalau anaknya Pak Kartolo, Ning Dewi itu dia angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Dan sekarang anaknya, jadi cucunya Abah Kartolo ikut bergabung juga. Angkatan ketujuh. Jadi masuk di tahun ini, iya. Oke. Jadi tadinya nggak mau Mas Yopi. Oh, gitu? Tadinya juga susah gitu. Terus akhirnya Ning Dewi, coba anak-anak ajak ke sini gitu. Akhirnya pas sudah diajak ke sini, saya ajak ngobrol gitu. Saya ajak ngobrol. Jadi saya kasih wawasan gitu loh. Sebetulnya berbanggalah hati kamu, berbahagialah kamu terlahir dari darah seorang maestro. Kalau enggak diteruskan, kalau enggak kamu lanjutkan nanti sayang. Gitu. Akhirnya alhamdulillah sudah bolak-balik tampil. Tetap optimis nih akan ada Cak Kartolo baru, Cak Safari baru, Cak Basman baru. Insya Allah harus ada. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Ning Noni, sebelum kita akhiri, pesan untuk anak-anak muda agar mencintai ludruk dan budaya lokal Surabaya. Iya, ya ini harus memang selalu saya gembar-gemborkan ini untuk anak-anak generasi muda, anak-anak milenial, karena kalau bukan kalian anak-anak generasi muda mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi gitu ya? Kebudayaan tradisional kita itu adalah jati dirinya bangsa Indonesia. Makanya kalau kalian nggak mau belajar, nggak mau mengenal kesenian tradisional, apa itu khususnya ludruk ya, kita di sini ngomong masalah ludruk. Suwe-suwe kok ludruk itu hilang kalau nggak ada kepedulian anak-anak muda, gitu loh. Makanya ya tolonglah ngangsu karo mendekat. Jadi ludruk itu seperti apa? Ludruk nggak harus selalu kolot kok. Ludruk nggak harus selalu kolot. Kita bisa menyesuaikan. Jadi ludruk kadang juga bisa diberikan inovasi-inovasi baru dengan tidak meninggalkan pakem-pakem itu gitu. Cuman kalau di sini saya ada pesan sih Mas Yopi, ada pesan kepada senior-senior sebetulnya. Pesan pada senior-senior itu maksudnya terutama yang bisa-bisa ngitung. Itu pedulilah kepada anak-anak untuk meregenerasi. Jadi jangan takut nggak kebagian rezeki karena muncul anak-anak generasi muda gitu loh. Ludruk itu sekarang banyak yang meninggalkan kidungan pakemnya. Jadi kidungan pakem itu sebetulnya kidungan kan jenisnya ada 4 yang pernah saya cerita sama Mas Yopi ya. Jadi ludruk itu kidungan itu ada pos-posan, ada kidungan lombo, ada kidungan rangkep atau bacoan biasanya ludruk bilang, ada kidungan dangdutan. Gitu. Jadi kalau pos-posan sama dangdutan itu sebetulnya kreativitasnya awalnya ya dari maestro kita, tetap dari Abah Kartolo sekitar tahun 80-an kalau nggak salah. Tapi kalau ludruk zaman dulu itu kidungan itu cuma lombo aja, lombo sama rangkep gitu. Nah dengan kemajuan itu ditambahi pos-posan itu, gitu loh, sama dangdutan. Ya, satu kata untuk menutup perjumpaan kita, Noni. Satu kata ya itu tadi, kesenian tradisional kita adalah jati diri bangsa Indonesia. Makanya jagalah kebudayaan tradisional kita. Kalau kita punya slogan NKRI harga mati, ludruk harga diri. Oke, NKRI harga mati, ludruk harga diri. Iya. Oke, terima kasih Ning Neni untuk waktunya di kesempatan hari ini di podcast Super Radio, dan kita akan berjumpa kembali di dalam edisi yang akan datang. Iya, gitu ya, Ning Noni. Terima kasih juga Mas Yofi. Baik, saudara Super Radio, itu tadi adalah perbincangan saya dengan Ning Noni, Ketua Ludruk Arboyo. Satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa negara kita kuat ketika kita memiliki
kebudayaan yang berdaulat. Saya Yofi Mardika pamit. Kita berjumpa kembali di podcast Super Radio di edisi yang akan datang. Sampai jumpa. Salam merdeka.